Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita lanjutkan pelajaran Bulughul Maram sampai kita di hadis nomor 306 ya. 306. Baik, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah taala wa ali bin Abi Thalib, dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, autiru, berwitirlah kalian ya ahlal Quran, wahai Al-Quran, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah witrun, ganjil, yuhibbul witra, mencintai yang ganjil. Rawahul khamsah, hadis riwayat yang 5, wa sahahu Ibnu Hibban, dan misalnya Ibnu Hibban. Baik, Bismillah. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala masih melanjutkan pembahasan tentang sholat sunnah, dan kita masih membahas tentang bab sholat tatawwu, bab tentang sholat sunnah. Kita sudah selesai membahas hadis-hadis yang berkenaan dengan sholat sunnah rawatib. Kemudian di sini kita masih membahas sholat sunnah witir. Maka di sini qala al-musannifu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala yang wafat tahun 852 Hijriah. Beliau mengatakan qala wa Ali bin Abi Thalib, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, autiru, berwitirlah. Autiru, berwitirlah. Autiru itu fiil, dan dia fiilnya fiil amr. Ya, fiil amr, perintah. Ya. Dan perintah memberikan, hukum asalnya memberikan faedah kewajiban. Hukum asalnya memberikan faedah kewajiban, sebagaimana kita ketahui dalam usul fikih. Tahu belajar usul fikih nih? Tahu mau usul fikih tak kira? Warakat tahu? Nanti kali satria dia. Oh tahu ya? Kali satria. Aku lali ya. Baik. Maka di sini perintah dari Nabi SAW. Ya ahlal Qur'ani, wahai ahli Qur'an. Maka ahli Qur'an ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia sifatnya umum untuk seluruh kaum mukminin, untuk seluruh kaum muslimin. Ya ahlal Qur'an, karena orang mukmin mereka adalah ahli Qur'an. Maknanya keluarga Al-Qur'an. Keluarga Al-Qur'an dalam artian ya orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an. Karena tidak mungkin seorang muslim itu tidak mengamalkan Al-Qur'an. Kalau dia tidak mengamalkan Al-Qur'an, maka dia tidak mengimani Al-Qur'an. Ya, dan itu mustahil bagi seorang muslim. Kalau seperti itu hukumnya sudah bukan muslim lagi. Ya, itu kemungkinan yang pertama, ahlul Quran, kaum orang muslim secara umum. Tapi bisa juga kemungkinan yang kedua, ahlul Quran ini adalah orang-orang yang secara khusus memberikan perhatian lebih kepada Al-Quran. Maka maksudnya di sini adalah para penghafal Quran, para pengajar Al-Quran. Ya. Maka itu kalau makna secara apa? Secara khusus. Ya, ahlul Quran. Maka al-kulihal di sini ada penekanan dari Nabi SAW untuk melakukan salat witir. Kemudian Nabi menyebutkan alasan kenapa, fa innallaha, karena sungguhnya Allah witrun. Allah itu witir. Witir itu kalau dalam bahasa Arab dia maknanya ganjil. Ya, maka kita katakan 1 itu witir, 3 itu witir, 5 itu witir, 7 itu witir, sampai seterusnya. Maka di sini witrun di sini maksudnya adalah 1. Tidak boleh dimaknai yang lain. Kenapa? Karena mustahil kalau dimaknai selain 1. Karena mustahil kalau dimaknai selain 1. Maka nggak mungkin dimaknai di sini witrun itu adalah 3. Masuk pangeran ono telu, nggak mungkin trinitas. Apa mana 5? Nggak mungkin. Maka witrun di sini, ya witrun di sini maknanya adalah 1. Maknanya adalah 1. Yuhibbu, dan Allah itu mencintai, yuhibbu fa'ilnya Allah, yuhibbu mencintai al-witra, witir. Mencintai sesuatu yang sifatnya ganjil. Maksudnya di sini adalah salat witir itu. Rawahul khamsah, hadis riwayat yang 5, yaitu Ahmad dan Ashabus Sunan, wa sahahahu, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Maka hadis ini memberikan faedah bahwasanya salat witir itu adalah salat sunnah yang sangat ditekankan. Karena kita beberapa kali mendapati sigohnya hadis itu perintah. Sigohnya hadis itu perintah atau suatu hal yang sifatnya wajib. Ono alani, ya kan? Allah memberikan faedah perintah seperti hadis yang di awal. Di sini
siwahnya apa? Fi'il amr. Fi'il amr memberikan makna perintah. Ya. Maka di sini kesunahan salat witir itu sifatnya apa? Sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Ya. Dan kita sudah bahas sebelumnya bahwasanya pendapat jumhur dari para fuqaha, witir itu hukumnya sunnah bukan wajib. Ya. Maka di sini kalau dia sunnah, maka sunnahnya sangat ditekankan. Ya. Dan lebih ditekankan lagi kalau misalkan terhadap orang-orang yang punya perhatian khusus terhadap Al-Quran. Ya, punya perhatian khusus terhadap Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Lanjut. Selanjutnya hadis nomor 307. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna nabiyya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda ij'alu jadikanlah akhir salatikum akhir dari salat kalian bilaili di malam hari witran dengan salat witir muttafaqun alaih. Baik, hadis berikutnya hadis 307 qala wa an Ibnu Umar dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda ij'alu jadikan akhir salatikum akhir daripada salat kalian bilaili di malam hari adalah witir muttafaqun alaihi hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka di sini Nabi SAW memberikan penjelasan tentang posisi salat witir di antara salat-salat lain. Kapan salat witir dilakukan? Maka posisi salat witir di antara salat-salat lain adalah dia bagian terakhir, paling akhir dari salat malam. Ya, bagian terakhir dari salat malam. Itu adalah posisi salat witir. Ya. Maka di sini faedahnya ya, bahwasanya posisi pelaksanaan salat witir adalah sebagai penutup daripada salat malam. Ya, penutup daripada salat malam. Ya. Kalau misalkan ditanya, alasannya apa? Alasannya adalah hadis berikutnya. Nah, harus ditoto sampai sinulis kitab. Gitu. Keren. Hadis berikutnya bisa. Hadis nomor 308. Wa Talib bin Ali dan dari Talib bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, la witrani fi lailatin, tidak ada dua witir di dalam satu malam. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad wassalasatu dan yang tiga wasahahu Ibnu Hibban dan sahihkannya Ibnu Hibban. Baik. Kemudian berikutnya hadis nomor 300. Enggak. Maksudnya berikutnya masih tidak kata aja. Sebentar. Bila dipilih nama muta'alliq bil khabaruha. Ya benar. Wala ta'malu amal laisa. Terus. Kemudian berikutnya hadis ke-308 qala wa an Talq ibn Ali dari sahabat Talq ibn Ali radhiyallahu taala anhum qala beliau mengatakan sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda la witrani, tidak ada dua witir. Ya, tidak ada dua witir. Maka witrani dia adalah isim yang marfu. Ya, isim adalah isim yang marfu. Dan la di situ dia beramal seperti amalnya laisa. Ya, dia beramal seperti amalnya laisa, di mana dia merofakkan isim dan menasabkan khobar. Ya, merofakkan isim dan menasabkan khobar. Maka di sini isimnya la yang beramal dengan laisa itu witron, rofa. Witron kan rofa. Fi lailatin, maka dia khobarnya. Ya, dia khobarnya fi mahalli nasbin, ya, jar dan majrur, pada posisi nasab dan dia jar majrur. Baik, ala kulli hal. Maka la di sini la yang sifatnya menafikan. La yang sifatnya menafikan. Baik. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad wa salasatu dan yang tiga. Ya, yang tiga berarti apa yang kalian tiga? Ahmad wa salasatu. Ashabu sunan yang tiga. Enggak. Tanpa Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai tanpa Ibnu Majah. Iya. Tak cek. Buka awal. Iya, buka awal. Tanpa Ibnu Majah. Seingat saya tanpa Ibnu Majah.
Salah saya. Man adamu wa adal akhir. Wa bi salasati man adahum wa adal akhir. Ya, selain yang Man ada selain mereka dan selain yang akhir, selain Ahmad, Bukhari, Muslim, wa man ada wa man adal akhir. Ya Ibnu Majah ya. Berarti Ashabus Sunan ya, Ashabus Sunan 3 tapi ya. Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai. Taib wa sahih Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Taib. Maka hadis ini memberikan faedah ya, atau memberikan sebagai alasan jawaban hadisnya sahabat Ibnu Umar tadi, mengapa witir itu posisinya adalah sebagai penutup daripada sholat malam. Karena dalam aturan sholat witir tidak boleh ada 2 witir. Kalau dia bukan sebagai penutup, dalam artian kalau dia diletakkan di antara sholat sunnah yang lain, maka dia nggak jadi penutup. Akhirnya ada 2 witir lagi. Maka ini tidak diperbolehkan. Cara syarat tidak diperbolehkan. Nah, maka di sini dari hadis ini ada faedah yang disampaikan oleh para fuqaha. Ya, ada faedah yang disampaikan oleh para fuqaha. Apa itu? Yaitu tidak boleh melaksanakan sholat witir 2 kali dalam satu malam. Ya, tidak boleh melaksanakan sholat witir 2 kali dalam satu malam. Nah, terus bagaimana kalau misalkan sudah witir di awal malam? Ya, dan ini biasanya terjadi ketika Ramadan. Sudah witir di awal malam, terus bagaimana? Maka di sini ada 2 pendapat dari para ulama. Kebanyakan para ulama berpendapat dengan pendapat pertama, yaitu bagaimana? Di sholat berikutnya tidak perlu ngulangi witir. Kenapa? Karena sudah witir duluan. Ya. Karena sudah witir duluan. Ini cara yang pertama. Itu pendapat banyak dari para ulama. Pendapat yang kedua yang disampaikan para ulama diistilahkan dengan naqdul witr. Naqd al-witr. Naqd itu membatalno. Ya. Maka cara yang kedua adalah dengan membatalkan sholat witirnya. Bagaimana itu? Yaitu ketika selesai sholat witir, kemudian mau sholat malam lagi, sholat sunnah malam, maka dia sholat 1 rakaat dulu. Untuk menggenapkan rakaat ganjil sebelumnya. Baru kemudian setelah itu dia sholat malam lagi. Dan setelah itu dia witir lagi. Akan tetapi ini pendapat yang dari sisi bentuknya itu secara zahirnya malah menyelisih ya dari hadis la witrani fil lailah. Kenapa? Karena di situ secara tidak langsung dia seperti salat witir berapa kali? 3 kali. Iya kan ini kan siji kan. Maka yang sebelum dia sholat malam lagi, dia sudah witir. Terus gengan nepi, kan berarti dia sholat 1. Cek genep kan. Nah, itu kan dia sholat witir lagi, kan 1. Nanti setelah itu di akhir sholat malamnya sholat witir lagi. Makanya kebanyakan jumhur ulama lebih condong kepada cara pertama. Ya. Nah, di situ la witran fil lailah, ya wis witir nang awal, kemudian dia mau sholat sunnah, silakan. Ya. Baik, ala kulli hal itu pendapat dari para ulama. Hadis selanjutnya. Hadis nomor 309. Wan Ubay bin Ka'ab, dan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru, beliau berwitir bisabbihisma rabbikal a'la, dengan sabbihisma rabbikal a'la, wa qul ya ayyuhal kafirun, dan qul ya ayyuhal kafirun, wa qul wallahu ahad, dan qul wallahu ahad. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud, hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, wa Nasai dan Nasai, wa zada, dan menambahkan wala yusallimu, dan tidak salam illa kecuali fi akhirihinna, kecuali di akhirnya.
wali Abi Dawud dan milik Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Tirmidzi nahwu misalnya an Aisyah radhiyallahu taala anha dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa fihi dan di dalamnya kullu suratin setiap surat fi rakaatin di dalam satu rakaat, wa fil akhirati dan di akhirnya qul huwallahu ahad wal muawwidzatain dan muawwidzatain. Tema hadis berikutnya 309. Ini berbicara tentang bacaan yang bisa dibaca waktu salat witir. Beliau mengatakan qala wa an Ubay bin Ka'ab dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu qala beliau mengatakan kana Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru beli salat witir dengan membaca sabbihisma rabbikal a'la surat al-a'la wa dan qul ya ayyuhal kafirun ya surat al-kafirun wa dan qul huwallahu ahad ya surat al-ikhlas ya. Maksudnya di sini di setiap rakaatnya dibaca itu. Berarti rakaat pertama sabbihisma, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga qul huwallahu ahad. Ya, rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i. Diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, Nasa'i. Wa zada dan menambahi. Ya, berarti di sini kemungkinan menambahi adalah Nasa'i karena yang paling terakhir. Ya. Dan ditambah ya Pak, wala yusallimu dan tidak salam illa fi akhirihinna kecuali di akhir semuanya. Makanya akhirihinna itu kembali kepada takdir yaitu 3 rakaat itu. Jadi tidak salam kecuali di rakaat paling akhir. Maka di sini dengan cara wasel nyambung. Kemarin kita sudah sampaikan witir itu bisa dua cara. Bisa fasel dipotong 2 1 ya. Bisa wasel yaitu langsung berapa rakaat tasyahud akhir langsung salam. Enggak usah motong-motong. Jadi misalkan 3 ya langsung 3 salam sekali. 5 ya langsung 5 salam sekali gitu ya. Jadi langsung enggak ada tasyahud, enggak ada pemotongan gitu ya. Baik. Wali Abi Dawud dan dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dan juga Tirmidzi nahwu yang semisalnya an Aisyah dari Sayyidah Aisyah. Ya, maka riwayat yang lain dari Sayyidah Aisyah wa fi dan dalam riwayatnya Sayyidah Aisyah ada tambahan apa? Kullu suratin fi rakaatin. Di setiap surat itu untuk 1 rakaat. Maka sabihis untuk 1 rakaat. Al-kafirun untuk 1 rakaat. Wa fil akhirati dan khusus di rakaat terakhir qul huwallahu ahad membaca al-ikhlas wal muawwidataini dan 2 muawwidah. 2 muawwidah itu berarti qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ya. Ya. Maka di rakaat paling akhir yaitu rakaat yang terakhir sendiri pada salat witir membaca trikul. Nah, trikul. Ya. Jadi yang dibaca 3 surat. Maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang apa yang dibaca pada waktu sholat witir. Kalau sholat witirnya adalah 3 rakaat, ya, maka ini ada beberapa cara atau beberapa hal yang bisa dibaca. Yang pertama bisa membaca rakaat pertama sabihis, rakaat kedua al-kafirun, rakaat ketiga al-ikhlas saja. Al-ikhlas saja. Itu cara pertama. Cara yang kedua atau bacaan yang kedua sama seperti itu, hanya saja di rakaat paling akhir ditambahi dengan surat Al-Falaq sama An-Nas. Jadi di rakaat terakhir membaca 3 surat. Ya. Dan itu sesuai dengan hadisnya Sayyidah Aisyah. Ya. Maka kalau yang kita tahu kadang ya, di masjid-masjid Nahdien ya, biasanya kalau rakaat terakhir ya ngono ya. Masa enggak tahu. Biasanya gitu biasanya. Qul huwallahu al-falaq. Enggak, banyak pas witir terakhir. Ya, biasanya gitu. Ya, mereka baca qul huwallahu ahad, tambah qul a'udzu birabbil falaq, tambah qul a'udzu birabbin nas. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian plus kunut biasanya kalau sudah lewat. Baik, maka di situ adalah ayat-ayat atau surat-surat yang bisa dibaca pada waktu salat witir. Ya. Ya, enggak masalah misalkan dalam 1 rakaat itu membaca 2 surat, enggak masalah. Ya. Kemudian di antara pelajaran hadis ini tambahan dari Nasa'i tadi wala yusallimu ila fi akhirihinna itu menjadi dalil juga bahwasanya tentang tata cara witir yang sifatnya wasal nyambung terus. Maka itu dalilnya, salah satu dalilnya.
Kemudian berikutnya Hadis selanjutnya nomor 310. Wa an Abi Sa'id dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna nabiyya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda utiru witirlah qabla sebelum an autiru. autiru berwitirlah qabla an tusbihu sebelum Subuh. Masuk waktu subuh. Sebelum masuknya waktu subuh. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Hibban dan dari Ibnu Hibban. Man barang siapa yang adraka dia menjumpai as-subha subuh walam yutir dan tidak berwitir fala witra lahu maka tidak ada witir baginya. Baik, maka hadis berikutnya 310. Qala wa Nabi Sa'id dan Al-Khudri dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan autiru qabla an tusbihu. Witirlah sebelum masuk subuh. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Maksudnya sebelum masuk waktu subuh di sini adalah sebelum terbitnya fajar shadiq. Itu maksudnya waktu subuh. Wali bin Hibban dan dalam riwayat Ibnu Hibban man adraka subha, siapa yang mendapati waktu subuh walam yutir dan dia belum witir fala witra lahu maka tidak ada witir baginya. Kenapa? Karena itu bukan waktunya salat witir. Sudah keluar waktunya, sudah habis waktunya. Maka tidak diperkenankan untuk salat witir. Ya. Maka hadis ini memberikan faedah satu pelajaran untuk kita. Apa pelajarannya? Batas akhir waktu sholat witir adalah masuknya waktu subuh. Maka kalau sudah lewat waktu subuh tidak boleh sholat witir. Tidak boleh sholat witir karena sudah habis waktunya. Nah, lanjut. Hadis nomor 311 wa anhu dan dari beliau juga radhiyallahu taala anhu qala beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man barang siapa yang nama dia tidur anil witri dari witirnya au nasiyahu atau dia melupakan witir itu fal yusalli maka hendaknya dia salat apabila asbahat subuh dia masuk subuh au dzakara atau dzikir dia ingat dzakara dia ingat atau kapan waktu dia ingat. Yeah. Rawahul khamsah hadis riwayat yang 5 illa kecuali an-Nasa'i kecuali Nasa'i. Taib qala 311 wa anhu dan dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu qala beliau mengatakan qala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama siapa yang tidur anil witri dari salat witirnya au nasiyahu atau dia lupa witir fal yusalli maka silahkan dia salat idza asbaha ketika sudah subuh. Au dzakara atau ketika dia ingat. Rawahul khamsah hadis riwayatkan yang 5 illa Nasa'i kecuali Nasa'i. Ya kecuali Nasa'i. Nah di sini beliau tidak membuat rawah Ahmad wa Thalathah karena Thalathah itu mengeluarkan Ibnu Majah bukan Nasa'i. Nasa'i masuk Thalathah itu makanya beliau sebutkan rawahul khamsah illa Nasa'i. Dan maka satu hadis ini memberikan satu pelajaran untuk kita. Apa itu pelajarannya? Boleh mengqadha salat witir. Boleh mengqadha salat witir. Ya, boleh mengqadha salat witir. Dan pada asalnya salat sunnah boleh diqadha yang dia memiliki waktu tertentu, waktu terbatas terus lewat, boleh mengqadha. Termasuk salat witir. Dan ini sebagai penguat bahwasanya salat witir punya kekhususan untuk boleh diqadha. Maka kalau misalkan orang sudah salat witir, biasa salat witir, terus tiba-tiba bangun sudah subuh, maka boleh dia mengqadha. Boleh dia mengqadha salat witir. Ya. Baik. Itu selanjutnya. 312. Wan Jabir dan dari Jabir radhiyallahu taala anhu qala dia berkata qala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khafa barang siapa yang dia takut alla yaquma untuk tidak bangun min akhiril laili pada akhir malam falyutir awwalahu maka hendaknya dia berwitir di awal malam. Wa man tami'a dan barang siapa yang berharap berharap an yakuma untuk bisa bangun. An yakuma untuk bisa bangun akhirahu di akhir malam falyutir akhiral laili maka hendaknya dia berwitir di akhir malam fa inna maka sunnah salat akhiril laili salat pada akhir laili masyhudah disaksikan para malaikat wa dzalika demikian itu afdalu lebih utama. Rawahu Muslim. Baik. Qala hadis 312 wa an Jabir dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu qala beliau mengatakan qala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man barang siapa khawatir
alla yakuma tidak bisa bangun min akhiril laili di akhir malam. Maksudnya di akhir malam untuk sholat witir. Dia khawatir ketika mau tidur, dia khawatir nggak bisa bangun malam. Mungkin turunnya ke pengentas misalnya. Fal yutir awalahu, silakan dia witir di awal malam. Maksudnya sebelum dia tidur. Wa man tami'a, dan siapa yang dia tamak, maksudnya menginginkan, mengharapkan. Maksudnya di sini adalah dia punya dhon, ya punya dhon yang kuat, prasangka yang kuat. An yakuma akhirahu, bisa bangun di akhir malam. Fal yutir, silakan dia witir akhirul laili, di akhir malam. Karena itu lebih afdal. Ya. Pertanyaannya, kenapa sholat di akhir malam untuk sholat witir lebih afdal daripada di awal malam? Nabi melanjutkan, fa inna sholata akhiril lail, karena sholat di akhir malam masyhudatun, disaksikan. Maksudnya disaksikan para malaikat. Ya. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Karena waktu-waktu fajar, waktu-waktu sahur itu para malaikat menyaksikan itu. Wa dzalika afdalu, dan itu lebih afdal. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ya, maka di sini ada dua pelajaran. Nah, atau ada satu pelajaran saja. Apa pelajarannya? Sholat witir boleh dilaksanakan baik sebelum tidur atau setelah tidur. Baik sebelum tidur atau setelah tidur. Itu boleh, silakan. Ya. Dan mana yang lebih afdal? Ya, yang lebih afdal adalah mana yang kira-kira lebih bisa dilakukan. Soalnya wong kan beda-beda. Ono sing lebih yakin dia nggak akan bangun gitu. Maka lebih afdal ketika saat itu bagi dirinya untuk apa? Sholat di awal malam lebih afdal karena iso dilakoni gitu. Iso dilakoni. Daripada dia pokoknya kudu isok ternyata melendes. Akhirnya lewat ya. Maka afdoliyah ini bergantung pada masing-masing orang. Nggak bisa diumumi setiap orang sama, nggak bisa. Kita tanya kalau misalkan mana yang lebih afdal, sholat witir awal malam atau akhir malam? Kita tanya, "Aung kira-kira esok tagak bangun malam?" Kalau bisa jawab iya, ya sudah, akhir malam lebih afdal. Kalau misalkan jawab tidak, maka bagimu afdal awal malam. Karena itu lebih meyakinkan untuk bisa dilaksanakan gitu. Wallahu taala a'lam. Shallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam.